Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena anugerahnya, pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah secara online. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita mau meninggikan nama Dia, sebab Dia Allah yang besar.
Saat ku lemah, kau kuatku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang tiada pernah meninggalkan umat ciptaannya dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian berkat damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji-muji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, jikalau kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu kemarin dan hari ini
kami boleh beribadah kepada Tuhan. Itu satu sukacita yang luar biasa. Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini beribadah secara online di rumah masing-masing. Tuhan juga mengurapi dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Yang siap memuji Tuhan, mari kita melambaikan tangan kita. Amin. Sebab pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi setiap kehidupan kita. Lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lihatlah dan
Bapa. Tuhan kami, dan kami bersyukur hanya kepadamu. Yes, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaanmu yang sungguh luar biasa. Bahkan Kau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
anugerah-Mu sungguh limpah dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami melewati kehidupan kami, dalam keadaan yang sulit, dalam segala macam keadaan, Engkau terus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mempersiapkan hati mereka untuk mendengar firman Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah 2 minggu kita beribadah secara online bersama-sama. Namun saya percaya bahwa ini tidak mengurangi semangat kita di dalam beribadah. Saya yakin semua jemaat Parmindo antusias menyambut berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Masih dalam rangkaian tema bulan Juli, yaitu keluarga Kristen, maka pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana Allah memelihara kita dan keluarga kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menyatu dalam pemeliharaannya. Mendasari firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Judulnya adalah Roti Hidup. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat-ayat yang kita baca ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan sekelompok orang yang mencarinya karena Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat dengan melipat gandakan roti. Kita bisa membacanya di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Mereka meminta Tuhan Yesus untuk mempertunjukkan suatu tanda mukjizat seperti yang terjadi pada masa yang lalu, yaitu pada waktu bangsa Israel menerima mana, yaitu roti dari surga yang disediakan oleh Allah bagi umat Israel
selama mereka ada di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diinginkan oleh orang-orang yang mencari Yesus pada waktu itu adalah roti jasmani untuk kehidupan, untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Namun Yesus berkata bahwa Dia telah diutus untuk menjadi roti rohani bagi mereka. Dia akan menyediakan kebutuhan, tidak hanya secara jasmani, tetapi menyediakan kebutuhan bagi jiwa mereka hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang, apalagi yang sudah berkeluarga, itu pasti akan memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan juga masih memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Karena kita adalah makhluk hidup dan memiliki kebutuhan secara jasmani, maka sering terjadi permasalahan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang itu supaya mereka tidak berfokus hanya kepada bagaimana cara memenuhi kebutuhan secara jasmani. Karena Bapa di dalam Tuhan Yesus itu sanggup memelihara kehidupan mereka. Saya percaya bahwa kita semua mengalami apa yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Sangat menyedihkan jika karena pergumulan atau karena persoalan, lalu itu membuat kita mulai meragukan pemeliharaan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengerti dengan benar tentang pemeliharaan Tuhan. Mengapa? Sebab ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan. Dan berkat yang terbesar itu terletak dalam pengenalan tentang pemeliharaan Allah. Ini adalah statement yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh Calvin, seorang tokoh gereja. Kata pemeliharaan itu berasal dari bahasa Latin providentia, yang berarti menyediakan, yang berarti melengkapi, yang berarti melindungi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi providensia Allah adalah tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, dalam melengkapi, melindungi, memelihara, memenuhi kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, serta keteraturan hukum alam dan segala tatanan demi menggenapi rencananya. Ada dua hal penting ya mengenai pemeliharaan Allah yang harus kita pahami dengan baik. Bagaimana mengenai pemeliharaan itu? Yang pertama, bahwa pemeliharaan Allah itu dari kekal sampai kekekalan. Pemeliharaan Allah itu terus-menerus dari kekekalan sampai kekekalan. Ini adalah hal yang penting yang harus kita ketahui. Kita dapat melihatnya di dalam ayat yang ke-35 tadi, bagaimana pemeliharaan Allah itu terus dari kekekalan sampai kekekalan. Ya, di ayat yang ke-35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini sungguh luar biasa. Tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Mana ada orang yang bisa menyediakan hal seperti ini? Ketika kita datang kepada Yesus, kita tidak lapar lagi. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak haus lagi. Sungguh ini pemeliharaan Tuhan yang dahsyat di dalam
kehidupan kita, yang terus-menerus, yang tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kitab Mazmur, khususnya Mazmur pasal yang ke-23, pemeliharaan Allah itu digambarkan sebagai seorang gembala yang memberikan jaminan kepada domba-dombanya. Ini satu kisah, satu gambaran yang luar biasa. Seorang gembala yang menjamin kehidupan domba-dombanya. Itulah yang digambarkan, menggambarkan pemeliharaan Allah. Apa sih yang diberikan oleh gembala kepada domba-dombanya? Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, di sana dikatakan di ayat 1b, dikatakan takkan kekurangan aku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu yang pertama memberikan kecukupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketika butuh sesuatu gitu ya, dan kita mendapatkan secara cukup, itu sudah luar biasa. Tuhan memberikan kecukupan kita. Kalau kita boleh terus lanjutkan pengertiannya, kalau orang itu sudah merasa cukup, dia tidak memerlukan apa-apa lagi. Orang yang haus setelah olahraga, dia butuh minum. Setelah dia minum sekitar 2 atau 3 gelas, dipaksa minum lagi pasti nggak sanggup karena sudah cukup. Nah itulah Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Dalam artian sampai kita sudah nggak mau apa-apa lagi Tuhan, sudah cukup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu keutuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang diberikan oleh gembala kepada domba-dombanya itu adalah kesegaran. Ya, dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 itu bagian A, mengenai rumput yang hijau. Tuhan menyediakan rumput yang hijau dan juga membawa ke air yang tenang. Rumput yang hijau itu adalah makanan bagi domba-domba yang sangat mengenyangkan. Setelah makan dengan kenyang, apa yang terjadi, yang dilakukan oleh gembala kepada dombanya, gembala itu membawa domba-dombanya ke air yang tenang. Maksudnya apa? Setelah makan kenyang, dibawa ke air yang tenang, itu artinya domba itu dibawa istirahat. Sudah kenyang begitu ya, dan bisa istirahat. Wah, itu sesuatu yang luar biasa, dan itu menyegarkan tubuhnya domba-domba itu. Saudara-saudara, ini sungguh luar biasa. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kesegaran di dalam kehidupan kita. Kemudian gembala itu memimpin domba-dombanya. Ketika domba berjalan melewati semak-semak gitu ya, melewati jalan yang susah, mungkin ada duri. Di situ gembala menunjukkan pimpinannya. Gembala memelihara domba-dombanya, disingkirkan itu semak-semak yang berduri supaya domba-dombanya tidak terluka ketika melewatinya. Saudara-saudara, begitu gembala melindungi domba-dombanya, demikian juga Allah di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita, yaitu ketika Tuhan melakukan tindakan untuk melindungi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran bagaimana Allah itu memelihara kita seperti gembala yang menjamin kehidupan domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa yang kita peroleh, yang kita terima, yang kita rasakan dari Tuhan. Hari-hari ini kita sungguh merasakan bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian hal yang kedua yang perlu kita mengerti mengenai pemeliharaan Allah itu bagaimana, yaitu bahwa pemeliharaan Allah itu butuh hati yang percaya dan taat kepada kehendak dan rencana
Tuhan. Di ayat yang ke-35 juga dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadaku. Terhadap pemeliharaan Tuhan itu dibutuhkan hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, firman ini bukan sekedar janji, tetapi ini pasti digenapi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Rasul Paulus menekankan bahwa inilah pemeliharaan yang penuh dari Allah Bapa kita terhadap anak-anaknya, yaitu bahwa Allah pasti akan memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Saudara-saudara, ketika kita berdoa dan memohon dengan penuh percaya kepada Allah, maka Ia akan memenuhi di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam firman-Nya Allah memberi pengharapan kepada setiap anak-anaknya tentang pemeliharaannya. Jika kita memperhatikan dengan detil pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada begitu banyak gambaran atau ungkapan pemeliharaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah membaca, itu ada kata mengasihi. Tuhan mengasihi kita. Kemudian melindungi, ya. Ada lagi memelihara, membimbing, menenteramkan, memberkati, menjaga, apalagi memagari, menyertai, apalagi menuntun, menguatkan, meneguhkan, menolong, mencukupi, menggendong, begitu. Bahkan menyelamatkan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dalam segala keadaan, mari kita tetap mengimani bahwa ada keajaiban demi keajaiban dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu sempurna, karena itu kasih-Nya pun juga sempurna, termasuk pemeliharaannya atas hidup kita dan keluarga kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada banyak orang Kristen yang gagal mengenal dan memahami pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Hal itu disebabkan karena mereka selalu membiarkan kekhawatiran menguasai hidupnya. Kekhawatiran itu lahir dari hati yang tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu mencakup segala sesuatu. Dalam peristiwa baik atau buruk, Tuhan tetap memelihara kita. Orang-orang yang percaya akan belajar, mengerti dan menghayati pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya, walaupun ia mengalami banyak hal-hal yang paling buruk sekalipun, dan ia dapat merasakan damai sejahtera yang luar biasa di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu diketahui bahwa tujuan pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan, tetapi maksudnya mendatangkan kebaikan secara jasmani, tetapi juga secara rohani, sehingga iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Iman keluarga kita juga semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam
Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah engkau ragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Khususnya di masa-masa sekarang ini, di masa orang menjerit karena pandemi yang begitu berdampak secara ekonomi begitu terpuruk, orang-orang mengalami kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum lagi sakit yang dirasakan. Saat ini ada beberapa saudara kita jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit COVID ini. Kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita, bahwa pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita terus percaya, kita datang kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan engkau tidak akan lapar lagi. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan haus lagi. Pegang janji Tuhan, percaya dengan penuh bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, orang-orang yang percaya itu dari kekekalan sampai kekekalan. Artinya terus menerus. Sekalipun kita melewati lembah-lembah yang curam, di situ ada penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kemudian mari kita terus mempercayakan hidup kita. Kita terus bersandar kepada Tuhan. Maka pemeliharaan yang ajaib itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bersama dengan keluarga masing-masing. Di masa PPKM ini, walau kita berada di rumah, justru kita mau menghayati, kita merenungkan betapa pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah membawa kami untuk memahami lebih lagi bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus bersama dengan kami. Engkau memelihara kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap waktu, setiap saat yang kami boleh lewati. Ada saat suka, ada saat duka. Tetapi disitulah kami merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus menguatkan jemaat-Mu, Engkau terus menguatkan umat-Mu, dan biarlah kami terus tetap percaya, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk teknis pemberian persembahan ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mengirim ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di dalam warta jemaat. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan memasukkannya ke dalam amplop dan dituliskan persembahan Minggu 11 Juli 2021. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah on-site dimulai kembali. Dan mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau, dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan Bapa, tolong ajarkan kami agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa, bila sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami agar boleh menjadi perluasan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Dan Bapa, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat terkasih, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Atas nama Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Joyce Eko dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari kita simak untuk warta sepekan.
Kebaktian umum 14 Juli 2021 pukul 8 sampai 9 pagi secara online. Firman Tuhan Saudara Roy Aji, worship leader Ibu Susan, singer Saudara Alvin dan Saudari Silvi, musik Saudara Ivan, Saudara Jonathan, Bapak Daniel, Saudara Albert, pewarta Pendeta Joyce Eko. Selanjutnya, untuk ibadah kategorial berjalan seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan beribadah secara online di rumah masing-masing. Untuk jadwal pelayan dapat Bapak Ibu Saudara lihat di dalam warta. Selanjutnya kita akan menyambut yang merayakan ulang tahun pada pekan ini. Gembala Rohaniwan, Penatua, Diakon dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tantinjo atau Mama Tina 11 Juli. Yang kedua Ibu Yulastuti Gunawan 12 Juli. Yang ketiga Bapak Denny Daniel 12 Juli. Yang keempat Ibu Sumi Deborah 15 Juli. Dan yang merayakan ulang tahun pernikahan pada pekan ini. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umat-Nya terus memberkati, melindungi dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selanjutnya saya serahkan kepada Diakon Ahin selaku Satgas Covid GIA Jemaat Parmindo. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan semakin meningkatnya penyebaran virus COVID-19, maka Majelis dan Satgas Covid GIA Parmindo menghimbau kepada seluruh jemaat. Pertama, jika pernah kontak dengan suspek COVID, diharapkan dapat memeriksakan diri ke dokter, dan jika ada yang bergejala, diharapkan segera isolasi mandiri dan memberikan informasi kepada Satgas Covid GIA Parmindo untuk kebaikan bersama. COVID bukanlah aib. Virus ini bisa menyasar ke siapa saja, maka dari itu kita tak perlu malu jika terpapar virus ini. Jujur adalah pilihan tepat untuk dapat mensupport satu dengan yang lain dan menjaga satu dengan yang lain. Mari kita perangi bersama virus ini. Kedua, berkaitan dengan jadwal pelayanan ibadah. Jemaat Tuhan yang sakit ataupun isoman karena pernah kontak dengan suspek COVID-19 dapat menginformasikan kepada Sekretariat Gereja atau Satgas Covid agar dapat diaturkan atau dicarikan pengganti. Mari tetap menerapkan prokes 5M. Kontak yang dapat dihubungi Satgas COVID-19. Pertama, Diakon Alexander Solehin. Kedua, Sekretariat Gereja Pendeta Joyce Eko. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang yang berulang tahun untuk berdiri di rumah masing-masing. Ada Mama Tina, Ibu Yulastuti, Bapak Denny Daniel, Ibu Sumi, dan tidak ada hal yang terindah yang bisa kami berikan selain doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, berkat-Mu sungguh melimpah, pemeliharaanmu nyata, terutama bagi saudara-saudara kami yang pekan ini berulang tahun. Terima kasih untuk Mama Tina yang Tuhan anugerahkan usia 1 tahun lagi ditambahkan oleh Tuhan. Ini satu berkat yang luar biasa. Engkau terus menolong dalam kehidupannya, memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Demikian juga hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Yuliastuti. Tuhan juga terus memimpin, menolong Ibu Yuliastuti dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Denny Daniel. Terima kasih untuk anugerah kesembuhan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Itu satu berkat yang luar biasa. Engkau memberkati Pak Denny Daniel dalam usaha pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sumi. Biarlah Tuhan terus karuniakan kekuatan, Tuhan karuniakan kesehatan untuk Ibu Sumi terus membawa anak-anak menjadi orang yang takut akan Tuhan. Engkau sertai Ibu Sumi dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami sekali lagi menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun di pekan ini. Terima kasih, kami bersyukur. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami.
Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau. Terima kasih untuk jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan limpah. Saat pagi hari ini kami mau terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang akan menolong untuk jemaat Tuhan yang sakit karena terpapar virus COVID-19, Tuhan. Juga Engkau yang lawat, Engkau yang jamah dan sembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih pemeliharaan-Mu nyata bagi seluruh jemaat Tuhan di masa pandemi ini. Kami juga terus mengingat pergumulan gereja-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja Tuhan. Tuhan memberkati lingkungan dari gereja kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera atas lingkungan di sekitar gereja kami. Kami juga berdoa untuk STT Abdiel, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati setiap dosen, mahasiswa. Tuhan memberkati apa yang mereka butuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap kami juga berdoa untuk pembangunan kantor sinode. Biarlah Tuhan juga yang akan mencukupkan bahkan melimpahkan berkat dan pembangunan ini boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam melewati masa pandemi. Sungguh kami merasakan ini tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu, memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat menangani virus COVID-19 ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk segenap masyarakat rakyat Indonesia. Biarlah kami ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Inilah doa kami. Kami sungguh menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau ketentraman, memberikan kau sukacita, memberikan kau kesembuhan, memberikan kau berkat-berkat, bahkan damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.